sebutin ada beberapa elemen yang akan merayakan, apalagi kepemimpinan baru. Di situ guncangan yang sangat luar biasa. Menyapu rumah-rumah tuh sampai hancur gitu. Dan ini jelas sekali 20-30 rumah itu rusak. Bahkan ada korban jiwa. Dan ini Mian lihat seperti adanya gempa bumi jelas sekali. 2 gunung Merapi yang erupsi, bahkan lahar panasnya keluar. Ramalan lain bilang ini kiamat. Sebenarnya bisa jadi ini sebagai pengingat untuk kita semua. Jujur, Mian tuh serba salah. Jadi karena ini ada gambaran jelas sekali. Mau Mian informasikan, takut ya kata netizen katanya mendahului Tuhan. Tapi ya mau gimana lagi kan. Jadi sebelumnya Mian tidak memaksa kalian untuk percaya dengan apa yang Mian katakan. Di sini Mian hanya ingin berbagi cerita, informasi, dan apa yang Mian lihat. Karena tidak sembarang orang kan bisa. Jadi Mian informasikan kembali untuk kalian waspada dan kalian berhati-hati. Sebenarnya ini tuh kiamat atau emang bencana biasa. Jika ada peramal lain bilang ini kiamat, sebenarnya bisa jadi ini sebagai pengingat untuk kita semua untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, banyak berdoa, kesadaran, perbanyak aura positif dan aura putih agar alam pun juga tenang, alam pun juga tidak marah. Menuju akhir tahun ini sangat gundah sekali. Mian juga kayak bingung, hati nggak tenang, bahkan kayak ada yang mengganjal, telinga terus berdengung, bahkan informasi terus masuk. Mian akan sebutin ada beberapa elemen yang akan merayakan, apalagi kepemimpinan baru. Di situ guncangan yang sangat luar biasa. Yang pertama, Mian sebutin elemen air. Adanya seperti kayak ini apa ya, kayak banjir bandang atau aliran air sungai atau bendungan yang bocor, sehingga kayak menyapu rumah-rumah tuh sampai hancur gitu. Dan ini jelas sekali 20-30 rumah itu rusak, bahkan ada korban jiwa. Masih elemen air di sini yang seharusnya musim kemarau, tapi di sini terjadi sebuah musim hujan yang dimana air terus deras membuat luapan air tuh sangat besar. Dan ini seperti di daerah lautan, ombaknya sangat besar, terutama bagi kalian yang ingin menyeberangi lautan itu harus hati-hati. Dan ini Mian lihat seperti adanya gempa bumi jelas sekali. 4,3 naik ke 5,2, naik ke 5,6, naik ke 5,9, naik lagi 6,2 sekian, masih terus naik lagi. Dan ini lumayan besar di daerah Jawa. Ini gempa bumi sangat jelas, bahkan dibarengi dengan erupsi Gunung Merapi. Ada 2 gunung Merapi yang erupsi, bahkan lahar panasnya keluar. Untuk letaknya Mian gak kelihatan, Mian gak diizinin, tapi ini jelas sekali ada 2 gunung Merapi, lahar panasnya keluar, bahkan abunya itu luas sekali, hitam, sampai ke pemukiman, sampai ke perkotaan. Terus juga masih soal gunung, pesan dari gunung tersebut adalah kami hanya ingin dianggap, kami bangkit karena kami ada. Terus juga ini wilayah yang harus waspada di daerah Jawa Barat.
Yang pertama, ini di daerah Pangandaran, berapa kilometer dari darat, adanya seperti lempeng di daerah air, itu kayak amblas ke bawah dan itu menyebabkan gempa bumi 4,3, 5, please jangan lebih dari 6. Terus di daerah Cianjur ini masih, jadi kalian kalau terus tahu Mian dulu yang ngeramal Jawa Barat terjadi di Cianjur itu, Mian merasa bersalah sekali karena telat menginformasikan. Jadi Mian sekarang nggak mau telat lagi informasiin kalian. Ini di Cianjur juga masih cacing tanahnya masih bergerak, masih detak jantungnya masih duk duk duk. Jadi kalaupun gempa juga kecil, tapi yang ditakutkan adalah bangun lagi gitu. Terus juga di daerah Garut. Daerah Garut ini titiknya merah hitam, harus hati-hati. Kalau merah hitam yang simpulin bahwa gempa buminya sekitar 4-5. Ini daerah Bali. Bali masih adanya gempa menuju akhir tahun, dan ini Bali ini cukup keras sampai rumah goyang dan air pun juga ikut seperti gelas goyang gitu. Terus di daerah Bali skalanya 3, 4, jangan sampai 7,1. Ada di angka 7,1, 7,2, 7,3. Lokasinya yang sebut Sulawesi, terus Kalimantan, Bali, Pangandaran, Bogor, terasa ke Jakarta. Di daerah perbatasan Malaysia, ini masih elemen tanah. Apa ini? Seperti ada retakan yang cukup besar disebabkan oleh cacing tanah yang mulai bergeser. Nah itu sebelum terjadinya gempa itu tuh tanah-tanah tuh mulai pada retak. Nah itu akan terjadi gempa besar. Untuk selanjutnya ini ada kasus selebriti tentunya. Ada selebriti ini tuh udah 1, 2, 3 sekitar 3 bulan atau 4 bulanan mereka pacaran, cuman udah hamil, makanya sekarang tuh masih ditutupin. Udah 4 bulan kehamilannya, tadinya mau digugurin, mau minum obat katanya, terus kalau nggak ke dokter kandungan digugurin, tapi ternyata nggak jadi, sehingga oleh keluarga dibesarkan. Karena kalau mereka nikah pun nama keluarga dan sangat disayangkan sekali gitu, karena si selebriti ini tuh dia terkenal dengan sosok yang baik, banyak fansnya, bahkan Mian lihat di sini hampir 1 juta followersnya. Dia kalaupun mau keluar atau aktivitas itu pasti menggunakan baju yang supaya nggak kelihatan perut gitu di situ, bahkan supaya nggak kelihatan perut di daerah atas perutnya sama dia diganjel apa gitu, supaya itu tuh bukan hamil. Mungkin ada pansel selanjutnya nanti dari dia. Pansosnya tuh jadi kayak dia tuh mendekatkan diri kepada Tuhan lah gitu, agama dibawa-bawa, padahal untuk menutupi itu. Setelah lahiran anaknya itu ya menurutnya pas mau lahiran sih kayaknya ketahuan deh. Dan ini selebriti ini tuh dulunya main film guys, jadi main film terus pacaran, sosok banget di sosial media, pada akhirnya ya kebobolan. Terus juga Mian bongkar kasus di sini, ada penyelundupan narkoba 1, 2, 3, 4, 5 kilo. Dia tuh berada bulan lalu masuk ke Jakarta. Terus dia tuh lolos dari bukan pesawat tapi dari perairan. Ada pengangkut barang, itu tuh dia ngakunya apa ya, jadi kayak diselip-selip gitu.
Nah, itu narkoba 5 kilo lebih. Jadi sekarang posisi narkobanya itu ada di sebuah pulau perairan antar negara. Mungkin kalau ada yang nonton video ini, orang penting atau apa, ini lokasinya di perbatasan menuju Indonesia, dan itu menggunakan kapal barang, diselundupin 5 kilo lebih, dan ada pabrik besarnya juga tentunya. Pabrik besarnya narkoba itu rumah biasa, jadi kayak rumah biasa, dan nggak ada yang nggak ada yang heran itu tuh ternyata pabrik narkoba gitu. Padahal dan lokasinya itu masih di daerah Jawa. Di Bali kemarin udah ketemu, ini ada di Jawa. Jawanya itu kotanya tuh baru banget istilahnya kayak, jadi si daerah Jawa ini kotanya itu baru banget naik, banyak banget pembangunan dan lain. Nah, itu pabriknya di situ. Dan di situ tuh udah banyak, bahkan kayak gumpalan narkoba itu, nikotin tuh udah banyak banget di daerah Jawa. Inisialnya S dan J. Pokoknya itu. Untuk selanjutnya, ini masih kasus selebriti yang dimana KDRT, aduh sayang banget KDRT gitu ya, kayak rumah tangganya baru setahun kalau nggak salah, ini setahun apa 8 bulan gitu baru nikah, dan karena KDRT terus itu sampai matanya kayak lebam gitu, terus hidungnya berdarah karena dipukul, ditendang gitu. Terus sosok wanitanya itu berhijab, maaf pokoknya ini agar spesifik aja, tidak bermaksud untuk ke agama. Sosok wanitanya berhijab, bahkan dia itu sosok yang baik, taat agama, tapi harus mendapatkan kekerasan dari suaminya. Terus satu lagi masih kasus selebriti ini seperti vokalis rambutnya panjang, terus beruban, ada uban putih, terus ada agak merah-merahnya. Itu dia konsumsi sabu udah udah hampir setahunan. Ciri-cirinya di air mata bawah itu warna hitam, dan dia kalau nyanyi itu tuh nggak pernah diam di tempat, atau kayak pasti nyapa pengunjung, nyapa penonton itu sambil sambil kayak ke bawah gitu. Nah, terus saat dia melakukan kayak konser atau apapun, pasti gerak-geriknya tuh lihai sekali. Itu ciri-cirinya. Nah, ada juga ini pemain sinetron. Cuman ini Mian sebelumnya turut berduka cita. Ada pemain sinetron yang sakit. Dia terkena, konon katanya ini tuh jantung. Karena dia sempat dirawat di rumah sakit, sembuh dan kambuh lagi. Kalau Mian lihat ini bukan masalah jantung. Dulunya dia kena sakit lambung, dan ini ada hubungannya dengan ilmu santet, karena dia tuh pernah bercerai dengan seorang, dan itu masih dendam, dan sekarang dia nikah lagi dan punya anak. Nah, sekarang masih ingin mencelakai. Untuk bencana alam ada satu lagi, ini seperti asap hitam, kayak ada ledakan di perkotaan, ramai penduduk, seperti kayak mobil, ini mobil atau apa ya? Kalau Mian lihat di sini seperti ada bahan bakar yang meledak, dan ini tuh kayak banyak mobil, 1, 2, 3, kayak mobil juga ikut kayak terbakar gitu, banyak. Mian cari dulu. Untuk selanjutnya, ini
Aduh parah banget sih. Jadi ini ada satu selebriti, dia udah mulai redup sih. Jadi dulu dia pemain sinetron. Nah sinetron gitu, terus dia bisa dibilang mucikari dan bandar. Tempat tinggalnya di daerah Jakarta. Terus dia tuh kayak punya anak didik gitu untuk dijual belikan gitu. Jadi kayak omsetnya pun sebulan tuh bisa nyampe miliaran. Kayak gitu. Terus juga ada ini, aduh. Nih ya, buat kalian. Kalau kalian terkenal, kalau kalian itu tuh harus dibanggakan, itu tuh harus dijaga nama baik. Nah, kalau kalian banyak yang kenal selebgram, seleb TikTok, tolong deh contohkan kepada followers kalian itu yang baik, jangan yang buruk-buruk. Karena sangat disayangkan gitu untuk banyak orang yang mengenal itu untuk menaikkan derajat kita tuh sulit sekali. Perlu perjuangan. Jangan mentang-mentang kalian cuman kayak di sosial media joget-joget gitu ke bawah gengsi, terus sampai konsumsi narkoba, terus sampai kalian ikut judi kayak gitu, itu sangat disayangkan. Saat kalian datang ke ibu kota nih ya, saat kalian datang ke ibu kota dan kalian bisa banyak yang kenal, orang tua tuh mendoakan kalian supaya apa? Sukses, bukan untuk ke hal negatif. Jaga pergaulan kalian. Rata-rata nih orang yang terkenal karena emang dibawa itu sombong, angkuh, karena mereka nggak ngerasain gimana rasanya dari nol, gimana rasanya kita nggak dianggap, kita bukan siapa-siapa, seketika viral kita adalah raja. Jangan seperti itu, karena titipan Tuhan itu hanya sementara. Mungkin itu aja dari Mian, ramalan menuju akhir tahun. Jadi untuk next video berikutnya kalian komen di bawah Mian bahas apa lagi ya. Bantu dong guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan Mian pamit. Dadah!